Di kondisi serba sulit seperti saat ini, memang rasanya susah bersikap adil. Tapi semua ini menyangkut kehidupan dan masa depan manusia. Kita akan mengulas lebih dalam. Sudah tersambung via Skype dengan peneliti ekonomi Indef Bima Yudhistira. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi, Mbak Paskalis. Mas Bima, kita bahas soal work from home dulu. Ini adalah strategi yang berkali-kali diingatkan juga oleh Presiden, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Nah, pertanyaan pertama ini, Mas Bima, untuk nggak semua orang bisa bekerja di rumah. Ada tenaga medis, ada orang yang bekerja di bank, lalu mereka yang mengantarkan barang. Apakah perusahaan harus punya kompensasi untuk mereka dalam bentuk lain, misalnya tunjangan transportasi atau kesehatan? Ya, work from home ini kan memang lebih cocoknya di sektor jasa tertentu. Tidak semua sektor usaha bisa work from home atau kerja dari rumah. Sementara kalau kita lihat nih kan yang urgent sekarang kan tenaga medis ya. Memang harus ada semacam insentif, bonus, remunerasi tambahan bagi para petugas medis. Karena selain mereka bekerja lembur di beberapa tempat karena melonjaknya pasien dari virus corona, mereka juga kemudian menjadi garda terdepan ya yang sangat rentan terpapar oleh virus corona. Jadi kita melihat ada insentif-insentif khusus memang yang harusnya diberikan. Pada petugas logistik juga sangat penting. Karena fungsi dari petugas logistik ini menjamin distribusi barangnya kan lancar. Khususnya pada daerah-daerah yang memang mengalami kekurangan misalkan pasokan bahan makanan. Jadi ini harus dibicarakan Kementerian Tenaga Kerja, saya kira kemudian dengan pelaku usaha, ya asosiasi pelaku usaha, bagaimana membuat skema remunerasi dan skema insentif yang cocok gitu ya bagi petugas medis khususnya. Itu yang harus segera dibahas ya. Meskipun sebenarnya kalau dilihat kondisinya ini pengusaha juga lagi pusing gitu karena kan ekonomi berputarnya juga lambat sekali buat mereka. Ya, ini kan kalau kita lihat kan insentifnya tidak harus kemudian langsung dari pengusaha. Ada banyak yang bisa melakukan itu, tapi ketika kondisi cash flow pengusaha juga terganggu, ada beberapa insentif, misalkan kemarin contohnya PPh 21 ya, Hmm, itu harusnya tidak hanya untuk industri manufaktur, pekerja di manufaktur saja, oke. tapi lebih baik kemudian di situ dimasukkan petugas medis, kemudian juga bagaimana di sektor logistik, itu harusnya bisa mendapatkan bonus PPh 21. Itu juga salah satu bentuk insentif yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tapi ada kritik Mas bahwa sekarang tuh kayaknya kok pemerintah lebih fokus ke ekonominya dulu ketimbang manusianya. Insentif yang diberikan untuk ekonomi, bagaimana ekonomi tetap bisa berputar. Sementara yang intinya ini yang poinnya yaitu soal kesehatan ini malah seperti diabaikan gitu. Nah apakah sekarang kondisinya harus eksekusi soal misalnya prasarana kesehatan yang ditingkatkan lalu pembangunan rumah sakit khusus perlu nggak sih? Ya, ya, ini sangat-sangat mendesak ya. Kalau kita melihat setiap harinya ada lonjakan yang cukup eksponensial dari jumlah orang yang terkena positif virus corona, maka kita harus mengambil langkah-langkah inisiatif ya dari segi kemudian fasilitas kesehatan tadi. Di Cina memang fokus langsung membangun rumah sakit tambahan dalam jangka waktu yang sangat pendek ya. Kalau tidak salah kurang dari 1 minggu sudah selesai. Dan jadi ada alokasi anggaran yang memang difokuskan ke sana. Nah, dalam konteks di Indonesia, sebenarnya kita bisa melakukan dua opsi. Hmm, Yang pertama memang ada alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Seperti kemarin misalnya kan Pak Jokowi bilang anggaran-anggaran untuk perjalanan dinas dan lain-lain yang 40 triliun itu bisa dialokasikan untuk menstimulus katanya ekonomi. Nah, saya kira bukan ekonomi saja, tapi juga bagaimana sarana kesehatan tadi bisa dialokasikan anggaran 40 triliun bisa berapa kamar pasien kan begitu ya. eh. Kedua, kita bisa memanfaatkan aset-aset yang memang tidak terutilisasi atau tidak dimanfaatkan dengan cukup maksimal gitu ya. Seperti misalkan ada ide kemarin terkait dengan Wisma Atlet yang ada di Jakarta, itu daripada kemudian sepi dan segala macam pengelolaannya lebih baik bisa dijadikan rumah sakit tambahan gitu ya untuk pasien virus corona. Saya kira itu ide yang sangat bagus gitu. Oke. Nah, kalau itu semua sudah dilakukan berarti opsi lockdown memang tidak perlu dilakukan ya, Mas? Lockdown ini saya nggak bisa bilang ini sebagai opsi di Indonesia ya. Hmm, Saya coba melihatnya, coba kita ambil garis tengahnya, ketika terjadi lockdown, apalagi lockdownnya ini kan inginnya di beberapa kota besar ya, seperti Jakarta. Nah ini efeknya nanti distribusi arus barang yang keluar masuk jadi terganggu. Padahal Jakarta ini tidak hidup sendirian di Jakarta. Jakarta bukan penghasil pangan. Jadi nanti efeknya nanti pada inflasi, kelangkaan barang ya. hmm. Efeknya nanti yang rugi adalah masyarakat khususnya kelas menengah bawah. Karena kita tidak menyiapkan ada skenario lockdown ya. Yang kedua, kalau kita lihat memang
bagaimana negara lain seperti di Jepang, di Korea Selatan, kemudian tetangga kita di Singapura ya, mereka tidak melakukan lockdown dalam artian lockdown seperti di Wuhan ya. Mereka menggunakan jalan tengah misalkan dengan social distancing, kemudian juga social tracing. Pasien yang berhubungan dengan orang-orang banyak misalkan ditelusuri riwayatnya, kemudian di situ dilakukan karantina terpisah. Jadi tidak semua kemudian menutup diri ya. Singapura kalau sampai lockdown juga dalam hitungan hari bisa kelaparan massal di sana gitu kan. Jadi kita banyak belajar dari negara lain, jangan kemudian langsung masuk pada solusi lockdown gitu ya. Oke, jadi memang itu bukan opsi malah ya untuk lockdown ini. Ya. Tapi terakhir Mas Bima, ini wabah, pandemi, semua negara kaget gitu karena ini panjang sekali nggak tahu kapan selesai. Pelajaran ke depannya untuk pertumbuhan ekonomi. Ini kan kalau kita lihat dulu-dulu kita resikonya biasanya mengambil soal fundamental saja dan faktor eksternal. Nah ke depan apakah ancaman penyakit seperti corona ini bisa masuk dalam mitigasi resiko? Ya harusnya masuk ya. Contohnya kita ini kan nggak siap gitu. Nggak siapnya kenapa? Karena misalkan BNPB ya, BNPB disuruh mengendalikan atau mengkoordinasikan ya terkait dengan penanganan wabah virus corona. Tapi dana darurat bencana itu yang dianggarkan 5 triliun tahun 2020 untuk 3 lembaga, ini adalah dana untuk bencana alam terkait dengan longsor, banjir, gunung meletus. Jadi kita tidak menyiapkan secara spesifik terkait dengan wabah seperti SARS, virus corona. Jadi ini jadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk membuat budget alokasi khusus memang ya. Kalau tidak dipakai dalam tahun tertentu, itu akan terus terakumulasi. Sehingga ketika terjadi pandemik seperti virus corona ini, semua instansi kementerian ini siap karena ada anggarannya. Jadi nggak kemudian panik, kemudian gagap baru membahas anggaran ketika misalkan bulan Februari dan bulan Maret gitu. Jadi cukup terlambat. Oke. Tapi tentu langkah sekarang yang harus segera diambil adalah infrastruktur kesehatan dan infrastruktur kesehatan. Baik, terima kasih Bima Yudhistira, peneliti ekonomi ini sudah bergabung di Kompas Bisnis. Selamat pagi.